Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang keempat dan kelima. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menemukan kosakata baru dan menggunakan tanda baca dengan tepat dalam menyusun informasi tentang perubahan wujud benda. Menemukan kata baru dari syair lagu. Syair lagu ada yang bertemakan tentang peristiwa perubahan wujud benda, misalnya embun, hujan, dan lain sebagainya. Di dalam syair lagu terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Arti kata-kata tersebut dapat menemukannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan syair lagu berikut. Yang pertama, embun pagi, ciptaan Pak Rat, sedangkan yang kedua embun, ciptaan Pak Daljono. Kalau melihat syair ini, bahwasanya syair ini mengandung atau bertemakan sebuah peristiwa tentang wujud benda, misalnya embun, hujan, dan lain sebagainya. Nah, coba tuliskan kata-kata yang ada dalam syair tersebut pada tabel yang sudah disediakan di kitab tematik halaman 211. Penggunaan tanda baca dengan tepat. Tanda baca merupakan hal yang penting saat menulis. Contoh tanda baca antara lain tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, coba anak-anakku tuliskan hasil pengamatanmu mengenai peristiwa mengembun di pagi hari pada tabel yang sudah disediakan di kitab tematik halaman 213. Selanjutnya, menyusun informasi tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dari teks. Kita dapat menyajikan dalam bentuk bagan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bacalah teks dengan cermat. Carilah informasi penting dari teks, susunlah informasi penting secara urut, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Ini proses terjadinya hujan. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari atau dinamakan evaporasi. Uap air akan berkumpul di udara dan berubah menjadi awan. Yang ketiga, awan akan terbentuk semakin banyak. Dan yang keempat, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Setelah yang kelima, air akan mengalir kembali ke permukaan tanah. Kerjakan kitab tematik halaman 218 dan 219. Matematika. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Contoh soal. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 08.15. Es mencair sepenuhnya pada pukul 08.55. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Cara penyelesaiannya seperti ini. Mulai mengamati pukul 08.15. Selesai mengamati 08.55. Lama proses mencair berarti 08.55 dikurangi 08.15 sama dengan 40 menit. Jadi es mencair sepenuhnya adalah 40 menit. Jika yang ditanyakan waktu selesai suatu kegiatan menghitungnya dapat dilakukan dengan cara menambahkan. Contoh ini juga. Ibu mulai membuat kue pukul 7.45. Jika ibu membuat kue selama 1 jam 10 menit, pukul berapa ibu selesai membuat kue? Cara penyelesaiannya seperti ini. Ibu memulai membuat kue 07.45. Lama waktu membuat kue 1 jam 10 menit. Nah, selesai membuat kue
07.45 menit ditambah 1 jam 10 menit sama dengan 8.55 menit. Nah, ini ya, ini cara yang lain. Tugas matematika halaman 221. PPKN, bersatu dalam keberagaman di sekolah anak-anak. Bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sikap bersatu dalam keberagaman juga perlu diterapkan saat di sekolah. Contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. 1. Piket kelas, yang sering kita lakukan ya. 2. Menghormati budaya lain. Ketika teman kita ada yang beda suku, kita juga harus menghormati suku mereka. Ketiga, saling membantu. Ketika ada teman yang sakit, kita jenguk, kita urunan uang. Nah, itu juga salah satu bentuk dari keberagaman di sekolah. Membantu teman yang kesulitan memahami materi. Kalau ketika kita melihat teman sebangku atau yang lainnya sulit memahami materi, kita bisa membantu untuk menerangkan. Bersatu dalam keberagaman di sekolah merupakan sikap bersatu memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain mempererat persaudaraan antar teman, tidak saling bermusuhan, membuat suasana belajar lebih menyenangkan, menumbuhkan jiwa sosial saling tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi saling menghargai. Nah, ini anak-anak tugas PPKN halaman 215 dan 223. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.